Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fadila. Saya dari Prodi Manajemen Malam dengan NIM 2892150003. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah dari mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama ada pendahuluan. Manajemen berhubungan dengan suatu usaha untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber yang telah tersedia. Dengan sebaik-baiknya, sumber yang paling penting dalam setiap organisasi adalah sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, pihak perusahaan harus berupaya memadukan antara kebutuhan karyawan dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat menunjang produktivitas kerja secara operasional fungsi manajemen. Dalam mengelola sumber daya manusia adalah menyediakan sejumlah tertentu karyawan dan jenis keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama untuk mengetahui teori kebutuhan mengenai manajemen, yang kedua untuk mengetahui peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Yang ketiga untuk mengetahui pendekatan personal mengenai kepemimpinan, yang keempat untuk mengetahui pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Yang kelima, untuk mengetahui pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Yang keenam, untuk mengetahui kepemimpinan karismatik. Yang ketujuh, untuk mengetahui manajemen perilaku politis. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan teori kebutuhan mengenai manajemen. Manajemen kebutuhan digunakan sebagai pendekatan sistematik untuk mendapatkan, mengorganisasi, mendokumentasikan, dan mengatur perubahan kebutuhan aplikasi perangkat lunak. Selain itu, manajemen kebutuhan juga memastikan pengembang perangkat lunak akan memecahkan permasalahan dan membangun sistem yang tepat. Kebutuhan ke dalam dua kelompok besar, yaitu satu, kebutuhan yang stabil diturunkan dari aktivitas utama dari organisasi. Yang kedua, ada kebutuhan yang rentan diturunkan pendukung ataupun aturan-aturan atau kebijakan dari organisasi. Kebutuhan rentan cenderung berubah dalam masa pengembangan atau ketika sistem digunakan. Selanjutnya ada peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi. Motivasi dan kepemimpinan mempengaruhi manajemen yaitu dengan cara memberikan pengaruh terhadap semua bawahan. Seorang pemimpin yang memiliki motivasi yang baik akan mempengaruhi bawahannya dan secara otomatis akan mempengaruhi manajemen. Karena seorang pemimpin memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pencapaian tujuan perusahaan dan tentunya harus diiringi dengan manajemen yang baik untuk mencapainya. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat motivasi individu. Yang pertama ada lama kegiatan, yang kedua ada frekuensi kegiatan, yang ketiga ada presentasi kegiatan, yang keempat keuletan dan kemampuan, lalu ada sikap sasaran kegiatan, lalu ada tingkat kualifikasi. Selanjutnya ada pendekatan personal, yaitu ada ciri pemimpin. Yang pertama ambisius dan energi, yang kedua ada hasrat untuk memimpin, yang ketiga kejujuran dan keutuhan, yang keempat percaya diri dan tegas, dan yang kelima kecerdasan dan pengetahuan. Selanjutnya ada pemimpin yang efektif. Pertama ada gaya terpadu menjadi gaya eksekutif, yang kedua gaya yang mendahulukan hubungan menjadi gaya yang lebih mencintai pengembangan, yang ketiga gaya dedikatif menjadi gaya otokrat baik, yang keempat gaya mandiri menjadi gaya birokrat. Lalu ada pemimpin yang tidak efektif. Yang pertama, gaya terpadu menjadi gaya kompromi. Yang kedua, gaya yang mendahulukan hubungan menjadi gaya misionaris. Yang ketiga, gaya dedikatif menjadi gaya otokratif. Yang keempat, gaya mandiri menjadi gaya yang lebih dari tugas.
Selanjutnya, ada pendekatan perilaku, ada teori dua dimensi. Kedua dimensi yang diukur adalah struktur dan pertimbangan. Struktur memberikan gambaran orientasi seseorang terhadap tujuan tugas dan tujuan penugasan. Pertimbangan, orientasi lebih kepada hubungan antar manusia. Selanjutnya, ada teori tiga dimensi. Kepemimpinan tidak bisa dilihat dari dua dimensi, orientasi terhadap hubungan dan tugas saja. Namun, segi efektivitas memainkan peran penting dan gaya pemimpin. Oke, next selanjutnya ke pendekatan kontingensi. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seseorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok atau group text situation dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Pendekatan kontingensi mencoba untuk menerapkan berbagai pendek atau manajemen pada kehidupan nyata atau kondisi dan situasi tertentu. Perbedaan kondisi dan situasi tertentu memerlukan pendekatan tertentu pula. Selanjutnya ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah bagaimana cara seseorang pemimpin berkomunikasi dengan membangkitkannya empati dan emosi kuat pada orang-orang sekitarnya. Pemimpin karismatik sering dianggap sebagai sosok orator yang mahir menyampaikan visi. Pasalnya, seorang pemimpin karismatik mengandalkan gaya berbahasa yang fasih, pesona, daya tarik, dan kemampuan merayu demi mencapai tujuan tersebut. Namun, gaya kepemimpinan karismatik tidak hanya menyadarkan keharapannya pada semua keterampilan itu. Selanjutnya ada manajemen perilaku politis. Perilaku politik merupakan kegiatan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang di dalam organisasi, tetapi yang memengaruhi atau berusaha memengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Perilaku politik berada di luar persyaratan kerja tertentu dari seseorang. Perilaku itu mensyaratkan suatu upaya untuk menggunakan landasan kekuasaan seseorang, serta mencakup berbagai upaya untuk memengaruhi tujuan, kriteria, atau proses-proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oke, next selanjutnya kita masuk ke penutup. Kesimpulannya, umumnya para manajer efektif mempergunakan pendekatan ilmiah dalam pembuatan keputusan, apalagi dengan berkembangnya peralatan komputer. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Lalu yang terakhir ada saran. Diharapkan PPT ini dapat membuat kita mengerti tentang pengantar manajemen bagi kehidupan kita sehari-hari atau dunia kerja, serta diharapkan dengan adanya makalah ini dapat berguna dan menambah pengetahuan pembaca tentang pengantar manajemen dan cara menjadi pemimpin yang baik.